wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la ba'da wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yang mana pelajaran kita kali ini yaitu masuk pada pembahasan bahasa Arab, dasar-dasar bahasa Arab, insyaallah. Nah, ini kita masuk pada pembahasan nahwu yang mansub, al-mansubat, yaitu al-hal, insyaallah. Al-hal ya. Baik. Ya, tak lupa kita kirimkan salawat serta salam ya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Baik. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang yang al-hal ya, yang mansubat ya, yang mansubat dari semua maf'ul ma'a, maf'ul mutlak, maf'ul fi, sama maf'ul bi. Insyaallah pada kesempatan ini kita masuki yaitu al-hal. Apa artinya al-hal? Halun, hal berarti apa? Apa artinya hal? Kaifa haluk? Keadaan ya? Keadaan. Hal itu adalah keadaan. Itu pengertian secara zahirnya dari sisi bahasa. Itulah hal itu keadaan. Ya, artinya menjelaskan keadaan. Ya, menjelaskan keadaan terjadinya fi'il ya, fa'il atau maf'ulun bi dan lainnya. Ya, contoh di sini itu ja'a Zaidun rakiban. Ya, di situ apa contohnya? Ja'a rajulun rakiban. Ja'a ar-rajulu oh, gini ya. Ini ya. Dhahikan ya. Gitu ya? Ya. Iya, Pak. Ja'a Zaidun rakiban, ja'a ar-rajulu dhahikan, shallaitu qa'iman. Di sini semua menjelaskan, coba diperhatikan, rakiban yang mansub ini, isim yang mansub ini kedudukannya dia sebagai hal. Halnya fa'il. Ya, halnya fa'il. Maksudnya apa? Di situ jelaskan bahwa dalam keadaan apa fa'il ketika terjadinya fi'il. Ya, dalam keadaan apa fa'il ketika terjadinya fi'il. Ketika datang Zaid, ketika terjadi pekerjaan datang, fa'il itu dalam keadaan berkendaraan. Artinya telah datang Zaid dalam keadaan berkendaraan. Jadi keadaannya fa'il ketika terjadinya fi'il. Itu menjelaskan keadaan. Ya, dalam keadaan apa itu fa'il atau pekerjaan terjadi. Shallaitu qa'iman. Saya salat dalam keadaan berdiri. Artinya sholat itu dikerjakan dalam keadaan berdiri. Ya, artinya menjelaskan, menerangkan keadaannya. Ya, keadaannya fa'il ketika terjadinya fi'il. Itu asal ya, hukum asal bahwa hal itu menjelaskan keadaan fa'il. Ya, ja'ar rajulu dhahikan. Ya, laki-laki itu datang dalam keadaan tersenyum, tertawa. Ya. Ya, tertawa. Tabassum, tersenyum ya. Ya, dalam keadaan tertawa. Itu hukum asal bahwa yang diterangkan adalah fa'il. Jelas ya? Kira julurnya yang jadi jelaskan.
Iya, rajulu, ar-rajulu yang dijelaskan, zaid yang dijelaskan, tu domirnya yang menjelaskan ya. Menjelaskan keadaannya fa'il, bukan fiilnya. Ya, bukan fiilnya ya. Bukan fiil yang dijelaskan. Tapi yang dijelaskan ini fa'ilnya dalam keadaan apa? Terjadinya fiil. Berarti dia dalam keadaan terjadi sholat, fa'il dalam mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Iya. Iya. Paham kira-kira ini? Ya. Caranya fa'il. Nah, betul ya. Itu hukum asal bahwa yang diterangkan adalah fa'il. Namun demikian, tidak selamanya. Kadang juga hal menerangkan maf'ulun bi. Dalam keadaan apa dia? Contoh, ini hanya fa'il ya. Sekarang maf'ulun bi. Apa? Qara'tu. Ya, qara'tu. Apa qara'tu? Saya membaca. Maftuhan. Ya toh? Maftuhan. Yang diterangkan adalah maf'ul bi. Yang dijelaskan apa? Maf'ul bi dah. Yang dijelaskan adalah maf'ul bi. Jadi ya tergantung. Ya, qara'tu al-kitaba maftuhan. Saya membaca buku dalam keadaan terbuka. Berarti yang dijelaskan adalah maf'ul bi. Jelas ya? Saya kasih kaidah umum ini agar mudah dipahami. Kemarin ada kaidahnya. Ini sama dengan mubtada khobar. Sama hukumnya mubtada khobar. Kalau susunan mubtada khobar ma'rifah nakirah. Jelas ya? Kalau susunan hal demikian juga. Hal selalu nakirah. Sohibnya yang diterangkan itu selalu ma'rifah. Paham? Yang sohibul hal, berarti sohibul hal yang diterangkan, yang dijelaskan keadaannya itu selalu ma'rifah. Tidak boleh dia nakirah. Ya, entah fa'il atau maf'ulun bih. Yang jelasnya yang dijelaskan, yang dijelaskan oleh hal selalu ma'rifah. Hal sendiri nakirah. Dan ini semua dua-duanya adalah Tidak selamanya ya. Ini mansub, ini selalu mansub itu hal, selalu masuk. Sohibnya tergantung. Imma sohibnya itu mubtada, fa'il, atau maf'ulun bi, atau jar majrur, atau mudhafun ilaih. Paham kira-kira? Artinya apa? Yang diterangkan itu bisa fa'il, bisa maf'ulun bi, bisa mubtada, bisa khobar. Ya, kalau ini kayaknya nggak bisa khobar ya. Yang mubtada karena mubtada itu nak ma'rifah ya. Ma'rifah bisa mubtada, bisa mudhofun ilaih. Ya, ini ada contohnya. Ya, bisa juga jar majrur. Tergantung yang diterangkan, tapi selamanya hal itu adalah mansub dan nakirah. Artinya apa? Jika ada susunan kalimat ada ma'rifah bertambah plus nakirah, ya, nakirah. Ma'rifah nakirah. Kalau ini berarti sunnah mubtada khabar. Ingat, kalau di sini nakirahnya domma berarti mubtada khabar. Kalau ada susunan ma'rifah di sini, ya, dapat seperti yang ini, dapat seperti kan. Nakirahnya mansub pasti susunannya hal. Susunan hal. Ya tak? Nah, jelas ya? Apa kira-kira? Jadi kalau ada susunannya ma'rifah nakirah, domma berarti susunan mubtada khobar. Ada susunan ma'rifah. Nakirahnya mansub pasti itu susunan hal.
Ya, contoh ini. Kalau saya jadikan seperti begini, itu bukan lagi hal. Qara'tu kitaban maftuhan, bukan hal. Karena ini nakirah. Susunan nakirah berarti susunan sifat. Jelas ya? Susunan sifat ya? Jadi kaidahnya hal itu selalu nakirah mansub. Ya, nakirah mansub ya. Ini syaratnya ini. Nakirah mansub. Sahibul hal yang diterangkan ya selalu ma'rifah. Itu kaidahnya. Ini kaidah umum. Ya, selalu ma'rifah. Kaidah umum itu. Ya. Kalau susunannya nakirah berarti dia sifat gitu. Nah, ma'rifah. Nah, terus ini al-kitabah al-maftuha. Berarti susunan sifat karena ma'rifah. Kalau susunannya nakirah berarti sifat juga. Ya kan? Kalau di sini dia ma'rifah, di sini maksud pasti susunan sifat. Nahal. Susunan hal. Coba semuanya lihat. Zaid ma'rifah. Ya toh? Zaid ma'rifah. Nama orang kan? Ma'rifah. Ya. Domir tuh ma'rifah. Kan domir kan? Sementara qaimah raqiban itu dia ya nakirah. Ya, ini juga nakirah. Jelas ya? Khair ya? Itu ya. Itu intinya bahwa intinya begini saja. Jika susunannya ma'rifah nakirahnya masuk susunan hal. Pas itu. Ya, enggak usah bingung. Ya. Ya. Artinya itu faedahnya kalau kita mengetahui susunan kaidah ma'rifah nakirah. Ya. Susunan kaidah ma'rifahnya. Ya. Jelas ini? Lagi ya. Contoh yang berikutnya. Yang mudhaf ya. Ada contoh lain situ? Ada yang lain? Apa? Sunnah? Itu datang sambil berjalan. Ini kan Oh, dua kakinya. Oh. Berarti dia tapi alal kadamaini. Jangan pakai alal karena kalau alal enggak ada alif lamnya kah? Ada. Berarti kalau ada alif lamnya Alal qadamaini. Ada. Berarti kayaknya salah tulis itu. Kalau alal qadamaini wallahu a'lam bishawab ya. Berarti dia halnya dalam keadaan majrur ya. Berarti dia dalam majrur ya. Ya boleh memang. Boleh. Ya. Ini insyaallah nanti masih jauh. Karena hal itu banyak penjelasannya. Butuh detail. Karena ini saja masih membingungkan kalau pertama kali. Ya. Artinya inti yang pertama, hal itu menerangkan keadaan. Yang diterangkan adalah imma fa'il, maf'ulun bi, mubtada, ya, atau mudhafun ilaih. Ya, atau mudhafun ilaih. Contoh yang mudhafun ilaih. Bagaimana itu arsalnaka? Aduh, saya dilupakan ini. Wa arsalna ka ilaihi
Wa arsalnaka linnasi rasula. Meskipun ini ya, wa arsalnaka linnasi rasula. Kami mengutusmu kepada manusia dalam keadaan sebagai seorang rasul. Ya, seorang rasul. Ya. Yang mana kira-kira yang diterangkan? Yuk. Ya, betul, dhamir kaf. Mudhofnya tuh. Mudhof enggak? Bukan mudhof ya? Maf'ulun bi ya? Di sini maf'ulun bi ya? Maf'ulun bi itu? Wa arsalnaka linnasi rasula. Ini terjadi memang khilaf di antara kalangan ulama nahwu. Ada yang mengerobnya rasulah itu sebagai tamyiz. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kebanyakan mengatakan bahwa itu seorang sebagai hal. Sebagai hal. Ya. Yang menerangkan itu rasulah. Yang diterangkan adalah dhamir kaf. Ya, dhamir kaf. Ya, khair insyaallah. Paham kira-kira hal? Ya. Gimana halnya? Sudah paham kira-kira? Maksudnya hal keadaannya, menerangkan keadaan. Ya. Menerangkan keadaan itu hal. Apalagi yang musabahat. Intinya syaratnya itu sohibnya yang diterangkan itu adalah harus ma'rifah. Yang diterangkan, menjelaskan keadaannya. Kalau ini waktunya kenapa kita tidak bilang rasulanya itu apa? Bukan kenaannya. Domir kaf kan, domir na kan Allah. Tidak bisa. Jadi kalau kita tidak tahu artinya. Iya. Wa arsalna, yang mana fa'il? Fa'il kan domirna. Tidak mungkin Allah seorang rasul. Si makna. Kembali dari si makna. Ya, kembali dari si maknanya. Ya, kalau Allah seorang rasul nggak mungkin ya. Nah, domirna. Harus itu domir kaf, kembali ke kaf. Ya, karena kami mengutusmu sebagai seorang rasul. Jelas ini? Jadi tergantung dari si makna, kembali ke maknanya. Ya, kembali ke mana? Udin, bagaimana? Bisa dipahami? Tentang Apa? Ya, tentang apa? hal itu menjelaskan keadaannya pelaku. Ya, keadaannya pelaku, bisa pelaku, bisa fa'il, bisa maf'ulun bih. Artinya yang menerangkan, intinya di sini jika ada susunan ma'rifah nakirah, yang nakirah, artinya jika antum menemukan mansub ya, sebelumnya itu mansub ada ma'rifah, maka pasti hal. Ya, pasti itu adalah hal. Jelas ya? Ya. Mana kira-kira? Di sini juga ya, saya tambahkan. Coba sini. Apa sirtu? Sara yasiru. Berjalan. Tah? Wal lailah.
Wal laila. Nama mansub laila? Ada wow. Ada mansub laila? Maf'ul? Ma ada? Liman. Karena masuk liman, jadi beda begini. Wal laila mudlimah. Beda ya? Ini ma'rifah, nakirah, ma'rifah. Ma'rifah nakirah. Ya? Ma'rifah nakirah. Sirtu wal laila mudliman. Saya berjalan bersama malam yang gelap. Dalam keadaan malam yang gelap. Dalam keadaan malam. Berarti ini halnya lail. Ini masuk karena sifatnya al-lail. Saya berjalan bersama malam yang gelap. Ini beda artinya tuh. Kalau ini saya bersama malam dalam keadaan gelap gulita. Ini ma'rifah, ini ma'rifah nakirah. Dia berjalan bersama malam yang gelap. Ya. Di bawah. Ya, kalau ini saya berjalan bersama malam dalam keadaan gelap gulita. Malamnya yang gelap. Malamnya, artinya dalam keadaannya malam. Keadaannya malam yang gelap. Kalau ini sifatnya malam. Nah, ya? Sama dengan begini. Walailan mudliman. Ya, sirtu walailan mudliman. Berarti ini ma'a juga ya? Ma ada? Ya? Ada wa ya? Wa ma ya? Terus ini naatnya dah. Berarti sunan naat ya, ini naatnya. Berarti nakirah naat. Ma'rifah naat. Ma'rifah nakirahnya masuk itu hal. Ini tadi, sirtu wal laila mudliman. Saya berjalan dalam keadaan malam yang gelap bersama malam dalam keadaannya gelap gulita. Pahami? Kalau bentuknya Ustaz, Ya? bentuk tidak ada dari bentuk mana diambil. Bentuk maksudnya? Bentuknya hal yang Sebentar. Di sini dulu sohibnya dulu. Maksudnya yang bisa ada halnya. Yang bisa. Jadi tidak selamanya yang diterangkan adalah fa'il. Asalnya kan fa'il kah? Kebanyakan contoh fa'il ya. Ya. Ada maf'ul ya. Bisa dia dari hal, bisa dari maf'ul ma'ah. Ya. Bisa dari maf'ul ma'ah. Bisa juga dari naibul fa'il. Naibul fa'il. Yusrabu al-ma'u. Yusrabul ma'u qa'iman. Diminum air dalam keadaan berdiri. Al-ma'u naibul lah. Ya kan? Yusrabul ma'u. Ya kan? Suriba. Pakai domil. Ya, suriba. Itu bagaimana paham lagi. Kalau fi'il mudhari kan dhamma awal fathah sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari dhamma awal fathah sebelum akhir. Fi'il madhi dhamma awal kasrah sebelum akhir. Yusrabu yudrabu. Ya, syuribal ma'u qa'iman. Itu berarti sahibulnya siapa? Fa naibul fa'il. Al-ma'u itu yang diterangkan siapa? Al-ma'u naibul fa'il. Jadi tidak selamanya itu yang diterangkan adalah fa'ilnya. Ya, tergantung sunan nakirah ma'rifahnya. Ya.
pertemuan kemarin yang maf'ul apa? Liajli ya? Ya? Liajli. Yang nazartu apa nazartu? Nazar, melihat. Iya, nazar melihat itu. Bi jamali khodi au dan alai. Udah muat. Ini yang mudhaf ya, yang mudhaf. Ya. Nazartu bi jamalil khodiqati wa si'atan. Jamali, saya melihat keindahan kebun yang dalam keadaan luas, wasi'atan. Berarti yang mana sahibnya? Hadiqah. Yang diterangkan siapa? Hadiqah. Ma'rifah ya? Ma'rifah. Nakirah. Intinya kedudukannya sahibul hal, boleh dia marfu, boleh dia mansub, boleh dia majrur, tergantung kedudukannya. Harus ma'rifah, itu intinya. Harus ma'rifah. Ada sesuatu ma'rifah, entah dia marfu, mansub, majrur, setelahnya ada nakirah mansub, berarti sesuatu hal. Contoh ini, nazartu bi jamalil hadiqati wasi'atan. Makanya wasi'atan mansub. Wasi'atan mansub. Ya, ini kan dia nakirah. Maka dia sebagai hal. Andai kan dia katakan bi jamalil hadiqati alwasi'ah. Iya, betul, alwasi'ati, karena sebagai naat sifat. Paham tak? Kalau dia nakirah, wasi'atan, karena sebagai hal. Tidak bisa wasi'ati, tidak bisa. Jelas, Hadirin? Paham tak? Nah, itu ya. Yang penting intinya antum paham susunan nakirah ma'rifahnya, insyaallah. Ya. Gitu ya, tergantung mau dia ma'rifah, marfu, mansub atau majrur. Ya, baik. Nah, sekarang di mana hal itu diambil dari mana? Pertemuan yang lalu sudah zorobnya fa'ala yaf'alu fa'lan aduh, habis tintanya. Oke. Ya. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Maf'ulun ya. Ini fi'il madi, fi'il mudhari, masdar. Ini namanya isim fa'il. Karena bentuknya fa'il. Ada? Ini namanya isim maf'ul. Karena bentuknya maf'ul. Jelas ya? Apa kira-kira? Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Itu tasrifnya nanti. Fi'il madi, mudhari, masdar, isim apa? Fa'il. Ini bentuknya seperti mana kan? Isim maf'ul. Bentuknya seperti maf'ul ya. Ya. Nah, sahibul hal terlarang dari masdar, tidak boleh dari masdar. Asalnya hal itu
Tidak boleh dari masdar. Harus dari dua ini dia kebanyakannya. Isim maf'ul atau isim fa'il. Seperti tadi, qara'tu kita al-kitaba maftuhan. Maf'ul, si maf'ul tuh yang dibuka. Artinya begini, wasannya seperti ini, wasannya. Semua itu fa'ilan, fa'ilan, fa'ilan. Wasannya berarti kan? Rakiban, ya, dahikan, qa'iman, jalisan. Nanti ngikuti bentuknya ini. Ya, hal itu dari isimnya sama seperti fa, ada alifnya, ain lam, fa'ala. Ya, fa'ilun, ikuti wasan fa'ilun. Ikuti wasannya fa'ilun dan maf'ulun. Ini yang kebanyakan. Ya, asalnya nggak boleh dari masdar. Ya, hal itu harus dari isim mustaq namanya, isim mustaq. Ya, isim mustaq. Ya, jelas ini? Itu untuk halnya. Ya, atau asalnya dari asalnya hal itu dari isim fa'il dan isim maf'ul. Dan kebanyakan dia contohnya rakiban. Jelas ya? Ya. Artinya antum bisa hafal ini fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'ul. Fi'il amarnya, fi'il nahinya, soal nanti. Pelan-pelan. Ya, ini. Fa'ilun berarti isim fa'il ya. Isim fa'il itu bisa ya kebanyakannya dia dari ya, hal itu dari isim fa'il. Nah, sampai dengan isim maf'ul. Dari sini. Paham ini kira-kira? Hah? Jelas? Hah? Apanya yang dibingungkan? Apanya? Bentuknya. Bentuknya isim itu wasannya ikuti timbangannya fa'ala. Rakiban, jalisan, qa'iman, maf'ulun, juga maftuhun. Jelas ya? Paham nih? Adin? Fa'il bentuknya sama roh fathah dulu itu. Iya, bukan hurufnya yang sama lah. Bukan hurufnya yang sama, bentuknya. Contoh ya. Jalisan. Ya kan? Jalisan. Paham ya? Coba. Iman. Hurufnya. Baris atas, baris bawah, dhamma. Ya, meskipun dia fathah di sini ya. Ya. Artinya bentuknya. Ada alifnya, baris bawah ininya, terakhirnya. Ada pun terakhir kan masuk dia. Khair ya. Jadi dia fa'ilan, rakiban. Yang terkecoh dia domanya di sini. Apa ini? Yang terkecoh di domanya ini ya, fa'ilunnya. Hal itu dalam keadaan mansub. Hal itu harus dari isim fa'il dalam keadaan mansub. Hal itu dari isim fa'il dalam keadaan mansub. B juga dari isim maf'ul dalam keadaan mansub. Bukan marfu ya, bukan majrur juga. Kan isim fa'il itu ada yang marfu, ada yang majrur, ada yang mansub ya. Ya, tapi dia isim fa'ilnya harus mansub, maf'ulnya juga harus mansub. Jelas ini, khair ya? Ya, itu untuk isim fa'il yang berupa hal. Jelas ya, Udin? Bentuknya saja, bentuknya dohikan. Bisa juga bisa doriban itu. Iya, doriban. Bisa. Contoh doraba yadribu dorban doribun madrubun. Edah. Kataba yaktubu kitabatan katibun maktubun. Edah. Ya, kalau kataba katibun jalasa jalisun qama qaimun. Anda yang isim fa'il. Isim fa'il dia, isim fa'il.
Isim fa'il ke? Darosa. Darisun. Orang yang belajar. Alimah. Alimun, orang berilmu. Orangnya, kalau isim fa'il orangnya. Alimun tuh, alim isim fa'il, alimun. Iya. Pengajar apa? Pengajar. Muallimun ya. Yang diketahui si maf'ulnya, alimun Enggak, maf'ulun. Iya, maklumun. Yang diketahui si maf'ul itu. Jelas ya? Oh, kira-kira? Hah? Isim maf'ul dan isim fa'il yang dipakai dalam hal. Iya. Itu ya? Khair. Ini bentuknya. Nanti isim fa'ilnya dari hal itu harus dari isim fa'il dan isim maf'ul yang dipakai. Ya, kebanyakan itu. Tapi enggak mutlak ya. Ini alal ghalib. Dasar hukumnya. Ya. Banyak contohnya. Sajadah, apa sajadah? Isim fa'ilnya? Sajidun. Masjudun. Ya, yang disujudi. Iya kan? Tempat sujud masjidun. Ya kan begitu. Syaribah. Orang yang minum tuh, yang diminum masrubun. Iya. Itu aja, ikuti saja bentuknya itu. Itu aja bentuknya. Paham ya, Dinda? Fataha. Al-Fatih. Ya kan? Al-Fatihah. Al-Fatihah ya kan? Fatihatun. Fatihun. Al-Fatihun tuh. Al-Fatih berarti yang membuka. Kenapa dikatakan surah Fatihah? Yang membuka Al-Quran. Yang dibuka maftuhun. Dipahami kira-kira ini? Jadi kebanyakan hal itu dari dua ini. Isim fa'il dan isim maf'ul. Namun demikian tidak selamanya ya. Tidak selamanya. Kadang dia dari sifat musyabbah dan seterusnya insyaallah. Dipahami kira-kira ini? Kan ya? Ada yang masih dibingungkan? Contoh-contoh di Quran, Ustaz. Hah? Contoh di Quran. Makanya Ustaz, syaraba masyrubun. Apa artinya maksudnya? Masyrubun yang diminum. Kalau Syaribun yang minum. yang maksudnya kemarin Syurbun minuman. Itu bedanya ya? Bendanya. Kalau fa'il orangnya. Kalau maf'ul yang dikenai objek. Kalau syurbun minuman, syaribun orang yang minum, masrubun yang diminum. Itu bedanya. Sama dengan fatah yaftahu. Fathun pembukaan. Ya kan? Fatih yang membuka. Maftuh yang dibuka. Itu akala yakulu akilun. Yang makan, makulun yang dimakan. Aklatan berarti dia makanan, aklan dah. Itu ya. Kan insyaallah. Qiraah, qiraatan, bacaan. Berarti masdarnya itu qiraatan ya, bukan Quran. Qiraatan. Siapa ininya? Qori orang yang baca. Qori orang yang baca tuh. Makruun yang dibaca. Hafizah. Yahfazu hafizun. Berarti orang yang menjaga. Tuh? Kan bisa pahami? Ya. Al-Hafiz berarti orang yang menjaga Al-Quran, menjaga hafalannya, menjaga hadis. Hifsun. Iya. Hifsun berarti penjagaan. Itu masdar berarti bendanya. Bendanya ya. Itu bedanya dengan fa'il maf'ulnya. Kalau fa'il orangnya. Hifzul Quran. Hah? Hifzul Quran, masdar itu hifzul. Hifzul menjaga Al-Quran. Hafal Al-Quran. Sebenarnya
Hafal itu bukan artinya hifz ya. Hifz itu menjaga. Ya, menjaga. Paham kira-kira? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz. Berarti betul ya, bergelar Al-Hafidz luar biasa. Ya? Terakhir ini, hal itu tidak selamanya dari satu kata saja, tapi dia bisa berjumlah. Sebenarnya contoh di situ. Ya. Jitu apa? Jaa Zaidun wa huwa kiban. Berarti jaa Zaidun wa huwa kiban. Wa di sini wa haliyah, bukan wa ma'iyah. Ya. Tunggu dulu ya. Nanti bingung, contoh ini membingungkan. Jangan contoh ini. Nanti bingung. Wa huwa yarkabu ya, atau ya beki. Hah? Iya. Apa di situ? Tersenyum ya, ya bertasim. Tabasam tersenyum. Sini ya beki, menangis. Said datang dalam keadaan menangis. Berarti halnya dia berupa susunan mubtada khobar. Jelas ya? Jaa Zaidun wa huwa yabki. Ya? Wa di sini wa haliyah. Ya? Jaa Zaidun wa huwa yabki. Berarti susunannya dia mubtada khobar. Berarti jumlahnya huwa yabki adalah fi mahalnya nasab. Tempatnya nasab. Tempatnya maksud saya. Paham kok tempat? Tempatnya mansub. Paham dia? Dia tidak masuk tapi masuk. Iya, susunan kalimatnya tidak masuk, tapi tempatnya masuk. Kenapa tempatnya masuk? Kan hal. Kami? Maka di i'rab huwa Zaidun fi mahalli nasbin. Menempati tempatnya nasab sebagai hal. Jadi meng'irab jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah dikatakan mahal. Menempati tempatnya. Maksudnya ini, makanya ini sebagai hal. Halnya Zaid. Susunan mubtada khabar ini halnya Zaid. Pahami? Karya? Ada? Nah, sama ada. Ja'a Zaidun ya baki. Hilang dhamirnya. Ja'a Zaidun ya baki. Ini jumlah apa? Fi'il ya toh? Jumlah fi'il ya? Fi'il fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir. Takdirnya huwa, kembali ke Zaid. Ja'a Zaidun ya baki. Berarti jumlah fi'liyah ini halnya Zaid. Berarti susunan kalimatnya, susunan halnya berupa kalimat. Jelas ya? Sama dengan ini kedudukannya sebagai khobar ya. Khobar demikian juga. Pahami kira-kira? Khobar kan ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah ya. Nah, sama, hal juga demikian. Bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah, bisa juga jar majrur. Sebaiknya contoh di situ ya. Ya, nanti salah pertemuan berikut nih lebih detailnya, jelasnya karena terlalu banyak nanti ya. Intinya kesimpulannya di sini, yang pertama untuk mengetahui hal yaitu kita lihat artinya keadaan ya, keadaannya pelakunya, keadaannya dalam keadaan apa dia. Ya. Yang kedua untuk mengetahuinya sohibul hal yang diterangkan itu harus ma'rifah. Hal sendiri harus nakirah. Jadi inti memahaminya kalau ada isim yang ma'rifah bertemu nakirah dan nakirahnya mansub pasti hal. Pasti hal ya. Ya. Itu intinya. Yang kedua,
hal itu harus dari dari isim fa'il dan isim maf'ul, bukan masdar ya. Sementara kemarin maf'ul mutlak itu dari masdar. Dan maf'ul apa lagi kemarin? Maf'ul jeli dari masdar juga ya. Kalau ini bukan, harus dari isim fa'il dan isim maf'ul. Insyaallah nanti pertemuan berikut lagi kita bahas lebih rincinya tentang ini karena butuh waktu. Ya kira cukup kita baca pada majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.